Pemirsa, untuk pertama kalinya Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu menceritakan secara gamblang, belak-belakan, bahkan mengejutkan peristiwa demi peristiwa yang berujung pada kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Dimulai dari peristiwa 7 Juli, Richard mengaku tidak tahu masalah apa yang sebetulnya terjadi di rumah Magelang. Saya nanya ke Kuat, Om ada masalah apa? Dia kayak orang emosi memang, yang mulia. Kayak emosi. Saya bilang, Om ada masalah apa? Saya lihat Susi buat status yang mulia. Dia foto selfie dia foto dia sendiri. Baru di muka, di bibirnya dia itu dia pasang stiker kan yang bertuliskan cukup tahu aja. Richard juga mengaku dimintai bantuan Ricky Rizal untuk mengamankan senjata HS-9 milik Brigadir Yosua. Selanjutnya, Richard menceritakan sesampainya di rumah Saguling, Jakarta, ia dipanggil Ferdy Sambo ke lantai 3. Disitulah Richard diperintahkan untuk menghabisi nyawa Yosua. Kurang ajar anak ini, memang kurang ajar anak itu. Dia sudah nggak menghargai saya dia itu. Dia udah menghina harkat dan martabat saya. Itu dia bicara sambil emosi, sambil nangis, mukanya merah. Baru dia bilang ini, dia lihat ke saya baru dia bilang, memang harus dikasih mati anak itu. Tidak hanya Ferdy Sambo, pemirsa, Putri Chandrawati juga ikut dalam perencanaan tersebut. Ibu kan di samping kiri, ibu sempat ngobrol-ngobrol lah, pembahasannya membahas tentang CCTV. Pertama CCTV Duren 3 yang mulia, yang kedua tentang sarung tangan. Richard mengaku pikirannya sangat kacau setelah mendengarkan perintah dari Sambo. Saya masuk ke toilet, saya berdoa yang mulia. Saya bilang, Tuhan kalau bisa Tuhan ubahkan pikirannya Pak Sambo ya Tuhan. Saya bilang, Tuhan kalau bisa ubahkan pikirannya Tuhan biar nggak jadi menembak Yosua kan. Richard mengatakan ia tidak berdaya menolak perintah Sambo karena relasi kuasa yang begitu jauh ibarat langit dan bumi. Ini Jenderal Bintang 2 yang mulia. Iya. Menjabat sebagai Kadif Propam yang mulia. Saya Barada yang mulia. Pangkat terendah. Dari kepangkatan situ kita bisa lihat rentan kepangkatan itu antara langit dan bumi yang mulia. Pikiran saya tuh saya akan sama kayak almarhum juga yang mulia. Berpindah ke rumah Duren 346, disitulah eksekusi dilakukan. Yosua tewas diawali tembakan Richard, diakhiri tembakan Sambo. Cuma ada suara mengerang aja, begitu yang mulia. Terus? Jatuh langsung di samping tangga itu yang mulia. Efes ini langsung maju yang mulia. Saya lihat dia langsung pegang senjata. Dia kokang senjata dulu, dia ke arah almarhum, dia ada sempat tembak yang mulia ke arah almarhum. Sampai saat ini Ferdy Sambo membantah bahwa dirinya menggunakan sarung tangan karet berwarna hitam dan ikut menembak Yosua. Sampai saat ini pun keberadaan senjata Glock yang disebut Richard dipakai Sambo untuk menembak Yosua masih jadi misteri. Apakah kesaksian Richard Eliezer dan saksi-saksi lain dalam sidang sebelumnya semakin membuat Ferdy Sambo tak bisa berkelit lagi? Inilah kontroversi selengkapnya. Sambo semakin terpojok. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Berutut kau, dorong ke depan. Berutut kau situ, berutut. Disuruh berutut, woi kau berutut. Baru dia lihat ke saya, woi kau tembak cepat kau tembak. Menurut pemahaman saudara, ketika dia pakai sarung tangan untuk apa pakai sarung tangan? Saya tidak tahu, Pak. Sementara hanya memakai dua tangan juga. Yang pakai sarung tangan kan Pak Efes. Ya. Bapak tanyakan ke Bapak Efes, bukan ke saya. Pertanyaan saya ke Pak Sambo, kenapa kami harus dikorbankan dengan masalah ini? Bahwa memang terjadi ada peristiwa Yosua ditembak oleh Baradae dan FS. Pemirsa, untuk membahasnya telah hadir 4 orang narasumber di studio Metro TV malam ini. Yang pertama adalah pengacara Barada Richard Eliezer, Roni Talapesi. Selanjutnya pengacara keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak. Berikutnya pengacara dari Bribka Ricky Rizal Wibowo, Zena Dinda De Vega, dan pakar hukum pidana Jamin Ginting. Selamat malam Bapak-Bapak, Mbak Zena. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di kontroversi malam hari ini. Pemirsa, sebetulnya kami lagi-lagi sudah mengundang kuasa hukum dari Ferdy Sambo maupun Putri Chandrawati untuk kesekian kalinya, tapi tidak bersedia ataupun tidak bisa untuk hadir pada malam hari ini. Karena itu saya langsung ke Bang Roni. Bang Roni,
Richard tampil all out sekali di sidang kemarin. Apakah memang sudah tidak ada lagi ketakutan atau beban apapun sampai Richard bisa tampil se-all out itu? Horas Mbak, selamat malam. Selamat malam. Kebetulan duduk di samping beliau jadi saya harus sampaikan horas. Jadi begini Mbak, kalau proses pendampingan dari awal ya kita melihat situasi mental dari klien saya karena mengalami situasi yang berat. Itu juga pun disampaikan oleh Verdi Sambo ketika sama salah satu penyidik dari Polres Jakarta Selatan ya. Nah, kami mengikuti proses ini kemudian kami mendampingi, memberikan psikolog juga, kemudian ada rohaniawan juga. Kami melihat bahwa ini signifikan ya, bahwa Richard Eliezer bisa percaya diri, kemudian kembali lagi dia dari suasana mental yang kemarin agak terguncang, kemudian sekarang dia sudah bisa stabil. Ini merupakan proses dan kami bersyukur kepada Tuhan ya. Dan ketika kemarin persidangan kemarin saya cuma sampaikan kepada Richard Eliezer, kamu sampaikan saja, tidak usah ada beban, ceritakan semuanya. Jadi mengalir saja. Tidak ada yang ditambah-tambahi, tidak ada yang dikurang-kurangi? Mengalir saja apa yang ditanyakan oleh jaksa penuntut umum, oleh majelis hakim dan oleh pengacara yang sepengetahuan kamu ya kamu sampaikan. Nah ini perlu kita sampaikan bahwa memang status dia sebagai GC ya, dia mempunyai kewajiban untuk mengungkap kebenaran, fakta yang sebenarnya. Nah ini dia tunjukkan dalam proses penyidikan dia konsisten, kemudian dalam proses persidangan dia sampaikan ya. Yang menarik adalah kemarin ketika majelis hakim membuka persidangan, kemudian majelis hakim menyampaikan, ketua majelis hakim menyampaikan kepada Richard Eliezer, kamu adalah saksi yang membuka kotak Pandora terhadap kasus ini. Kamu tidak usah khawatir karena kamu dilindungi, karena ada LPSK ya. Kami apresiasi juga kepada LPSK, kemudian kewajiban dia tentunya sebagai GC dia tunjukkan ya. Kami berharap bahwa ke depannya tentunya dia kan mempunyai hak juga ya terhadap status dia sebagai GC ya. Tentunya sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 10A. Tentunya hal-hal seperti itu terkait keringanan, kemudian terkait tuntutan itu kami akan lihat. Kami berharap sekali seperti itu Mbak. Bang Kamarudin, Anda melihat secara keseluruhan apakah betul Richard Eliezer ini sudah jujur, sudah tegas, lugas mengungkap terutama peran Verdi Sambo? Saya melihatnya sudah jujur dan sudah sesuai dengan apa yang saya katakan sebelumnya. Karena dulu kan sudah saya informasikan berdasarkan informasi intelijen memang begitulah dulu masalahnya. Ada hal baru yang mengejutkan tidak Bang dari kesaksian Eliezer? Tidak ada, semua sudah saya sampaikan jauh sebelumnya. Termasuk mengenai si cantik-cantik juga sudah dibuka sama dia. Kemudian mengenai Putri Chandrawati adalah otaknya adalah sudah terbuka juga. Yaitu di mana Putri Chandrawati yang merancang semuanya ini di Rumah Saguling bersama-sama dengan Verdi Sambo. Dan itu juga yang diperankan oleh Putri maupun oleh yang lainnya. Artinya semua sudah terbuka gitu loh. Oke. Kemarin artinya informasi intelijen saya itu A1 kan begitu. Oke. Bang Jamin, kemarin Richard sebetulnya menjadi saksi untuk terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf ya. Tapi sidang kemarin itu terasa seperti sedang pemeriksaan Richard Eliezer sebagai terdakwa. Apakah hakim itu memang bisa melakukan seperti itu? Ya, itu kan justru kedudukannya sebagai saksi dia disumpah. Jadi harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Nah saya lihat apa yang disampaikan di bawah sumpah malah dia lebih berani untuk mengungkapkan itu. Saya kira apa yang dia sampaikan ini nanti juga dia sebagai terdakwa nggak jauh beda juga nanti seperti itu. Nah sebenarnya itu kan keterangan untuk Richard ini untuk RR dan juga Kuat Ma'ruf. Nah, tetapi apa yang dia sampaikan itu ternyata lebih banyak terkait dengan FS dan PC. Ya. Nah, satu-satunya yang saya lihat keterangannya itu terkait dengan waktu dia menembak, dia tidak melihat Kuat Ma'ruf ngapain di belakang dia begitu ya. Walaupun dia sempat mengatakan yang memegang leher gitu. Nah, itu yang relevan terkait dengan keterangannya buat dua terdakwa tersebut. Yang relevan. Yang lain mungkin nanti diceritakan kedudukan mereka seperti apa. Nah, jadi kita lihat nanti bagaimana keterangan Richard Eliezer ini dengan saksi yang akan dihadirkan buat dia yaitu Brigadir RR. Apakah
identik enggak? Ya. Sama enggak? Walaupun nanti tidak identik atau tidak sama, sebenarnya mereka sesama mereka kan sama-sama terdakwa sebenarnya ya. Baik. Jadi konteksnya itu mereka akan menunjukkan saling meringankan mereka atau saling memberatkan mereka. Itu yang Ada menjadi satu permasalahan. kesaksian Richard Eliezer, ini muncul dari pertanyaan jaksa ya. Mengenai Ricky Rizal yang bercerita kepada dirinya bahwa Ricky sebetulnya ingin menabrakkan mobilnya ketika dalam perjalanan Magelang menuju Jakarta dan Yosua ada di mobil itu. Jadi niatnya untuk mencelakakan Yosua. Kita simak pernyataan selengkapnya. Pada saat dari Magelang sampai Jakarta tuh Bang Riki bilang, Bang Riki pengen menabrakin mobil. Karena almarhum kan posisinya di sebelah kiri. Dan pada saat dari Magelang sampai Jakarta itu almarhum tidur. Pada saat perjalanan dari Magelang menuju Pada Jakarta, saat Magelang ke Jakarta. saudara Riki bercerita kepada saudara Betul, bahwa dia pengen menabrakkan mobil. Siap, betul Bapak. Diarahkan kepada Yosua. Siap, betul Bapak. Bisa saudara pertanggungjawabkan keterangan saudara ini? Bisa Bapak. Saudara disumpah. Saya disumpah. Mbak Zena, benarkah Ricky mau mencelakakan Yosua? Tidak benar. Klien saya sudah membantah sangat keras tentang keterangan Richard Eliezer seperti itu. Jadi Richard yang mengada-ngada? Menurut dia ya, karena dia merasa saya tidak pernah mengatakan itu. Lagian logikanya Mbak, kalau misalkan itu mobil Lexus kecil. Kita tahulah mobil Lexus itu tipe mobil yang bagus ya, dan pengamanannya juga cukup bagus gitu. Masa ia menabrakkan, tentu saja itu nggak mungkin kecelakaan yang luar biasa, pasti hanya kecelakaan kecil seperti itu. Dan kedua, Ricky itu punya istri dan anak. Anaknya masih kecil, ada anaknya 3, yang dua kembar. Dan itu kalau tidak salah umur 7 tahun sama 4 atau 5, saya lupa ya sekitar itu. Dia bilang pasti saya akan memikirkan anak saya perempuan, istri saya harus bagaimana, apalagi ibu saya, ayahnya kan sudah meninggal ya, ibu saya satu-satunya, sekarang saya punya orang tua, ibu saya satu-satunya, masa iya saya mau melakukan seperti itu. Kalau misalkan dia menabrakkan mobil, itu artinya dia juga kecelakaan, itu juga mencelakakan diri dia sendiri. Logikanya seperti itu aja. Oke, kalau begitu menurut Anda kenapa Richard harus berbohong? Saya tidak tahu, mungkin itu bisa ditanyakan sendiri kepada Richard. Ada dugaan dari Ricky kenapa Richard sampai seperti itu? Apakah ini adalah strategi? Kalau dugaan dari kami ya, dari tim PH, apakah ini caranya jaksa untuk mengaitkan, untuk mencari unsur yang memberatkan kepada klien kami? Oke, strategi jaksa ya untuk mencari relevansinya Ricky Rizal dalam kasus ini. Bang Roni, Icat sampai ditanyai oleh jaksa, benar kamu bisa mempertanggungjawabkan apa yang kamu sampaikan soal Ricky ingin menabrakkan mobil? Bagaimana? Ya, menarik Mbak, soal saudara Ricky Rizal ya. Kan dalam BAP-nya menyampaikan bahwa dia dipanggil lewat HT. Kemarin para ajudan kita tanyakan, karena mereka itu semuanya kan pegang HT. Satu channel, iya satu channel. Tentunya kalau Ferdi Sambo memanggil seseorang, tentunya itu akan kedengeran semuanya. Nah itu terbantahkan ya, bahwa Ferdi Sambo memanggil Ricky Rizal dari HT, itu terbantahkan. Pertama. Yang kedua, yang kami meragukan bahwa terkait dengan senjata ya, yang diambil dari almarhum kemudian disimpan. Kemudian dalam Ini kejadian yang di Magelang? Di Magelang. Oke. Nah kenapa langsung diambil, karena hakim sempat bertanya, senjata itu kan melekat ya, kenapa diambil kan, itu menjadi pertanyaan juga. Nah kembali lagi bahwa klien saya sudah sampaikan ya, kemudian kan dalam fakta persidangan ini, jaksa coba menggali ya, ada nggak kejadian-kejadian di luar yang tentunya menjadi petunjuk buat majelis. Saya belum bisa menyimpulkan ya, ini kan adalah dari majelis hakim ya. Maksudnya gimana Bang Roni? Apakah dari rentetan peristiwa itu Ricky soal HT, soal mengamankan senjata Yosua itu ada pattern bahwa Ricky berbohong? Iya, saya kan kembali lagi Mbak, awal saya di kontroversi ini kan saya selalu sampaikan kualitas saksi. Kualitas saksi mana yang bisa dipercaya? Pertama disampaikan bahwa Richard Eliezer sendirian. Tapi dalam fakta persidangan kan mulai terungkap bahwa ajudan juga menyampaikan apa yang sesuai dengan yang disampaikan oleh klien saya. Kemudian ART juga mencabut BAP. Nah kita memang dalam hal ini belum memeriksa saudara Ricky Rizal ya. Tapi ada beberapa catatan khusus buat kami. Oke. Di situ Richard mengatakan ketika Ricky mengatakan seperti itu, ia menduga
bahwa jangan-jangan rencana pembunuhan Yosua sudah direncanakan sejak di Magelang. Iya, karena begini Mbak. Kalau dari rentetan peristiwa di Saguling, yang memanggil klien saya itu adalah saudara Ricky Rizal. Memanggil, bilang Bapak panggil, kemudian klien saya naik ke atas, kemudian perintah itu keluar ya dengan skenario dan ada saudara PC di situ berbicara soal CCTV, soal sarung tangan. Itu jelas sekali ya. Kemudian yang itu ya, tadi saya sampaikan bahwa ketika klien saya, kita maju ke, setelah itu maju ke Duren 3 ya. Kemudian kan terjadilah penembakan, peristiwa penembakan tersebut, pembunuhan. Kemudian kan majelis hakim sempat bertanya, ini kan peristiwa kronologis tembak-menembak ini kan kamu yang paling terakhir kan. Jadi setelah kejadian di TKP, siapa yang interview kamu? Dari Propam, dari anggota Polres Jakarta Selatan. Anggota Polres Jakarta ini kan melaksanakan tugas ya sesuai dengan tupoksi. Mereka meyakini bahwa ini ada tembak-menembak. Ini fakta persidangan ya. Jadi mereka datang, kemudian Kasat menanyakan bahwa ya betul saya melakukan penembakan, kemudian dari Propam menanyakan ada penembakan. Kemudian mereka ini kan dibawa ke Propam, pemeriksaan ini kan terpisah. Yang menjadi pertanyaan kami, kok bisa saudara Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf skenarionya sama, tembak-menembak. Kan majelis hakim menanyakan di mana Ferdi Sambo menceritakan tembak-menembak tersebut. Karena kan majelis hakim nanya, di garasi kalian sempat dikumpulin bareng-bareng apa enggak? Sempat di briefing tidak? Briefing tidak. Richard Eliezer terpisah. Oke. Nah ini kan sebenarnya dugaan-dugaan kami ya. Oke. Tapi memang kan pemeriksaan Ricky Rizal belum jadi. Oke. Jadi kalau Mbak Zena, menurut Bang Roni berdasarkan pola yang terlihat selama ini, ada pola Ricky beberapa kali berbohong. Termasuk soal rencana skenario tembak-menembak. Di mana sih sebetulnya Ricky itu di briefing sama Sambo kalau ini adalah tembak-menembak skenarionya? Mungkin kalau itu kita lihat nanti pas persidangannya Ricky ya. Biar Ricky nanti yang langsung menjelaskan. Tapi satu, tentang keterangan Richard Eliezer niatnya Ricky ingin menabrakkan mobilnya ya ketika Joshua berada di kirinya dia. Kesaksian itu menurut pendapat kami satu saksi bukan saksi, Mbak Zelvia. Jadi di situ aja Richard cuma bilang cuma ada Richard yang ada di lantai 2. Jadi itu belum bisa dibuktikan kebenarannya menurut kami. Bang Jamin, satu saksi bukan saksi. Ini antara Ricky Rizal Saya tambahin versus sedikit. Richard Eliezer. Menarik Mbak yang tadi disampaikan oleh Mbak Jena ya. Tetapi ya perlu diketahui CCTV di lantai 2 itu rusak. Kemudian CCTV di lantai 3 itu dirusak. Hilang. Ini yang Saguling? Saguling ya. Jadi memang ini sudah disusun dengan sangat. Sebenarnya ada CCTV di rumah Saguling lantai 3 itu kita ada kan tanyakan kepada saksi beberapa saksi dari anggota Polri yang sempat datang di rumah Saguling. Ada nggak CCTV? Ada, apalagi rumah segede itu Mbak Sylvia, nggak mungkin nggak ada CCTV. Dan sebetulnya CCTV itu merekam ketika Sambo memanggil Ricky dengan Richard. Betul. Untuk merencanakan. Nah Bang Jamin, satu saksi bukan saksi katanya, tidak ada CCTV lagi sudah dihilangkan. Jadi kualitas saksi nanti bagaimana hakim menilainya? Ya kita nggak tergantung sama saksi saja, tentu ada kaitan lagi dengan alat bukti lain, contohnya alat bukti ahli, ada petunjuk, ya ada keterangan terdakwa. Jadi walaupun saksi ada satu, tetapi didukung oleh alat bukti lain, itu menjadi kualitas alat bukti yang sempurna begitu. Jadi kalau sekarang alat bukti lain CCTV-nya hilang? Nah kalau nggak ada CCTV-nya hilang, nggak ada saksi lain, tinggal nanti dia didasarkan kepada bukti petunjuk daripada hakim meyakinin. Karena kayak pendapat hakim itu tidak selalu dia yakinin itu didasarkan kepada suatu alat bukti yang harus ada, enggak. Contohnya cukup dengan satu alat bukti, dengan petunjuk, dia bisa meyakinkan dirinya. Karena di Indonesia itu minimum 2 alat bukti dan beserta keyakinan. Jadi kalau dia merasa sudah yakin, contohnya dengan suatu circumstances evidence yang sudah saling berhubungan, nggak saksi satu juga cukup begitu. Jadi nggak harus ada lebih daripada satu saksi. Dan itu kan hanya berdiri sendiri, ya artinya berdiri sendiri terkait dengan Saguling. Tapi kan ada rencana-rencana lain yang mungkin dianggap sebagai suatu bentuk perencanaan. Jadi ada perencanaan contohnya
di Magelang, ada perencanaan di Saguling, ada lagi perencanaan sebelum melakukan suatu. Nah, itulah rentetan kejadian yang itu yang bisa dilihat. Ngomong-ngomong soal perencanaan, inilah yang akan kita bahas di segmen selanjutnya, soal perencanaan. Apakah sebetulnya dari keterangan Richard Eliezer kemarin, unsur perencanaan dalam pembunuhan Brigadir Yosua itu sudah jelas terang benderang terpenuhi sehingga Sambo tidak lagi bisa berkelit. Kami akan membahasnya sesaat lagi. Baru dia bilang ini, dia lihat ke saya baru dia bilang, memang harus dikasih mati anak itu. Nanti kau yang tembak Yosua ya. Kamu aman karena posisinya kamu itu bela ibu pertama. Yang kedua, kamu bela diri. Kalau menurut Richard, perintah Verdi Sambo itu jelas memang harus dikasih mati anak itu. Nanti kau yang tembak manusia itu, terus dia bilang, kamu akan aman Cat. Karena satu, kamu bela ibu, dua, kamu bela diri. Saya ingin tanya hal yang sama kepada Mbak Zena, mewakili Ricky Rizal di sini. Perintah yang sama disampaikan kepada Ricky dengan kata-kata yang sama, memang perintahnya adalah membunuh, menghabisi nyawa. Baik, kalau untuk kata-katanya mungkin pertama ada kejadian apa di Magelang. Lalu Ricky menjawab, siap dan saya tidak tahu. Lalu Bapak menyampaikan dengan nangis, katanya mukanya merah, nangis dengan bergetar. Sama ya polanya ya? Ya, ibu sudah dilecehkan. Di situ Ricky bilang, saya cuma bingung apa benar. Seperti ya shock juga mendengar itu ya, apalagi keadaan Bapak di situ menangis. Dia serba salah, dia harus ngapain gitu. Lalu ditanya lagi, saya ingin klarifikasi sama dia, saya ingin tanyakan dia. Kalau misalkan dia melawan, kamu mau backup apa? Kamu berani backup apa enggak? Kamu atau mungkin kamu backup saya atau tidak? Kamu berani nembak enggak? Dan itu sudah ditolak oleh Ricky. Saya tidak berani. Pertanyaannya, saya mau klarifikasi ya ke Yosua. Kalau dia melawan, kamu berani membackup saya atau tidak? Kamu backup saya ya. Kamu berani nembak atau tidak? Oke, setelah itu ditanyai ya, kamu menembak atau tidak. Beda ya Bang, kalau kepada Icat memang langsung diperintah, bukan ditanyai seperti ini. Iya, kalau saya baca BAP-nya bukan perintah ya, seperti diskusi kamu berani nembak enggak? Kalau Abang Agak baca berbeda BAP-nya ya. Ricky. Iya, Oke. kemudian kalau yang disampaikan bahwa akan klarifikasi tidak. Karena faktanya di Duren 3 itu tidak ada pertanyaan kenapa kamu begitu tega, tidak. Karena sangat cepat ya. Itu langsung perintah suruh jongkok, suruh tembak gitu kan. Nah, agak berbeda memang ini. Tapi nanti ya kita lihat ya Mbak Sylvia. Tetapi perlu disampaikan bahwa dalam kasus ini hanya seorang Richard Eliezer yang diterima oleh LPSK. Asesmennya LPSK ini sangat ketat Mbak Sylvia. Prosesnya panjang, terus mereka sampai saat ini melakukan evaluasi. Persidangan kemarin itu mereka melakukan evaluasi apakah Richard Eliezer ini jujur atau tidak. Karena mereka akan mengeluarkan rekomendasi. Mereka juga mempunyai teknik-teknik tertentu, mempunyai tim, bisa melihat apakah keterangan saksi ini jujur atau tidak. Oke. Jadi kemarin ketika persidangan selesai, saya tanyakan, Richard Eliezer sudah melaksanakan kewajibannya. Sekarang haknya dia harus diberikan dong. Adalah rekomendasi dari LPSK kepada kejaksaan dan juga kepada pengadilan. Ini undang-undang yang mengatur loh ya. Oke. Undang-undang perlindungan saksi dan korban. Dan hari ini Mbak Sylvia sudah dikirimkan rekomendasi terkait dengan status justice collaborator-nya Richard Eliezer di persidangan. Hasilnya? Hasilnya konsisten. Konsisten. Dan mereka meminta agar aparat, memohon kepada aparat penegak hukum agar memperhatikan saksi yang bernama Richard Eliezer. Sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Hari ini surat itu sudah dikirimkan kepada kejaksaan dan sudah dikirimkan kepada pengadilan. Besok nanti di persidangan kita akan sampaikan secara terbuka juga kepada majelis hakim. Ada satu lagi keterangan yang mengejutkan keluar dari Richard Eliezer, yaitu soal senjata. Lebih spesifiknya saya ingin memutarkan Richard mengaku setelah kejadian menembak, kemudian FS ini sambil tertawa kemudian bilang bahwa dia salah senjata. Kita simak dulu pernyataannya. Pak FS bilang ke saya, di situ ada saya, ada Bang Ricky juga. Pak FS bilang bahwa sambil ketawa yang mulia,
sempat salah tembak, salah pakai senjata. Saya ingin minta tanggapan dulu dari Bang Kamarudin karena Abang Kamarudin juga sempat mempermasalahkan soal senjata, soal arah tembakan. Apakah ini berbeda dengan atau sama dengan hasil investigasi yang dilakukan Bang Kamarudin? Sebagian ada kemiripan, sebagian tidak gitu loh. Jadi, tapi yang mau saya katakan bahwa memang orang ini dari dulu tidak disiplin. Dalam hal pemilikan senjata saja orang ini belum ada yang layak loh. Orang ini siapa? Baik itu semua anak buah Perdi Sambo itu. Artinya tidak memenuhi uji psikologi untuk mendapatkan senjata, tetapi semuanya karena intervensi Perdi Sambo sehingga bisa memiliki senjata-senjata itu. Satu lagi yang penting adalah bahwa Perdi Sambo ini kenapa begitu benci kepada Joshua adalah karena Joshua ini dianggap awalnya berpihak kepada Putri karena dia sebagai ajudan Putri ikut dianggap memberitahu si cantik itu ketika mereka cari-cari sampai menggunakan laras panjang di daerah Kemang itu. Kemudian itulah yang yang masuk sampai ke rumah Bangka itu, dan di sana juga si cantik itu juga ada yang menangis kan begitu ya. Jadi yang kemudian kejadian bulan Juni menurut Richard perencanaan itu pembunuhan itu wanita yang menangis adalah si cantik yang selama ini Bang Kamarudin bilang? Salah satunya itu adalah yang piala bergilir, yang wanita coklat itu. Satu lagi yang nangis di rumah apa itu? Jadi Bangka. maksudnya wanitanya ada lebih dari satu? Ada lebih dari satu. Satu itu yang berseragam coklat itu yang disebut piala bergilir, yang menginformasikan juga kepada saya itu adalah seorang intelijen jenderal juga dari Akpol 87. Hubungannya apa wanita ini dengan kematian Yosua? Hubungannya karena siapa ini kan si PC ini kan sering mengajak ajudannya, ya salah satu ajudannya kan Joshua. Dianggap dia memberitahu keberadaan si wanita ini. Padahal namanya ajudan diperintah-perintahkan oleh Putri Chandrawati kan ya tentu dia mengikutkan begitu. Nah kemudian dari situlah awal dendamnya FS pertama, makanya di bulan Juni dia sudah sering diancam. Nah terbukti Ricky Rizal itu ketika dia di Magelang dia sudah melucuti senjatanya Joshua, artinya perencanaan itu sudah mereka rencanakan jauh hari, makanya di Magelang Ricky Rizal sudah melucuti senjatanya si Joshua itu adalah bagian dari perencanaan, walaupun sebenarnya Ma'ruf juga mengancam Joshua dengan pisau, tetapi pisaunya tidak dilucuti. Nah itu juga bersambung dengan keterangan rekan ini tadi bahwa sebenarnya di jalan juga Ricky Rizal juga bercerita kepada si Barada Richard Eliezer bahwa dia hendak menabrakkan mobilnya di sebelah kiri. Setelah kejadian kan diceritain itu kan, artinya perencanaan itu sudah jauh. Nah kemudian sampai di Jakarta juga mereka merencanakan lagi skenario itu di rumah Saguling. Kemudian apa yang direncanakan di rumah Saguling itu juga yang diperankan Putri di rumah 46 atau di rumah Duren 3. Artinya ini jauh sebelum pembunuhan itu sudah mereka rencanakan dengan sangat baik. Saya akan tanya yang terkait dengan Ricky Rizal. Karena menurut Bang Kamarudin, bagian peran Ricky Rizal itu rencana itu sudah dimulai sejak di Magelang. Buktinya Ricky Rizal sudah melucuti senjata Yosua sejak di Magelang. Sama satu lagi yang sangat penting, Ricky Rizal juga terbukti mencuri uangnya Joshua tanggal 11 Juli 2022, dan itu kan jauh-jauh di bulan Juli kan sudah informasikan, walaupun banyak orang bilang menyebar hoax, terbukti di pengadilan pegawai daripada BNI Cibinong kalau nggak salah itu ya sudah memberi keterangan bahwa benar-benar terjadi pencurian dengan kekerasan itu tanggal 11 Juli kan itu. Baik, terkait pencurian dari awal masa penyidikan saat ditanyakan itu Pak, Ricky tidak membantah. Ricky mengatakan bahwa ia yang mentransferkan atas perintah Ibu Putri. Dan itu juga kalau tidak salah pengacaranya Ibu Putri juga berpendapat saat itu bahwa memang benar ia menyuruh Ricky membuka rekening bersama Joshua juga ya katanya untuk keuangan rumah tangga kalau tidak salah. Perkataan dari pendapatnya pengacaranya dari Ferdi Sambo. Jadi uang yang diambil oleh Ricky itu sebetulnya adalah uang dari Putri dan Sambo? Iya. Oke, untuk kebutuhan rumah tangga. Itu dan memang dia diperintahkan. Itu kita tolak karena Joshua itu bukan istrinya. Joshua itu bukan istri Perdi Sambo, jadi untuk apa uangnya Perdi Sambo dititipkan buat Joshua, apalagi uang rumah tangga. Harusnya uang rumah tangga seperti saya kasih ke istri saya kan begitu, karena istri saya rumah tangga saya kan begitu. Baik, kalau misalkan melihat langsung dengan tentang kepolisian jenderal atau apa, kalau misalkan dibilang lazim mungkin tidak lazim, tapi inilah faktanya.
Klien saya bilang inilah faktanya. Kalau dibilang faktanya, buktikan Ferdi Sambo pernah menyetor uang ke rekening itu. Mungkin itu bisa Buktikan langsung juga diminta buktikan sama kapan Ferdi disetornya, Sambo. ada nggak bukti setornya, tunai nggak atau disetor ke teller atau pakai e-banking atau apa, kan harus ada bukti. Baik. Dan dari mana sumber keuangannya harus bisa dijelaskan gitu loh. Oke, Dan tapi mengambil uang orang mati itu kejahatan. Itu intinya pencurian Ricky dengan membantah kekerasan. soal itu ya. Kalau soal pelucutan senjata yang ada di Tidak, Magelang, Ricky tidak membantah masalah transfer. Dari awal masa penyidikan Ricky membantah bukan yang dia mencuri tapi Iya, yang diperintahkan. Itu kan maksudnya. Ya Oke. diperintahkan tentu bagaimana cara menguasai PIN-nya, menguasai MPIN-nya kan semua itu kan rahasia. Password itu kan rahasia. Dan bank juga melarang Baik. itu tidak boleh diberikan kepada orang lain selain kepada yang punya rekening itu sendiri yang harus mengetahui kan gitu. Mungkin itu tidak bisa untuk kita lihat nanti konsumsi di publik. pemeriksaan Ricky Rizal Pak hari Senin. Baik, oke. Sepertinya masih seru untuk dilanjutkan, tapi sayang sekali kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Kami masih akan kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan lagi perdebatan tadi antara Mbak Zena dengan Bang Kamarudin soal peran Ricky Rizal melucuti senjata Yosua sejak di Magelang. Apakah sebetulnya sekali lagi perencanaan untuk membunuh Yosua sudah dimulai di Magelang? Itu sudah dijelaskan dari pada saat penyidikan juga oleh klien kami dan klien kami BAP-nya pemeriksaannya dari per Agustus, dari dimulai dibukanya skenario, bukan skenario yang Ferdi Sambo lagi ya. Sampai terakhir penyidikan, sampai sebelum P21 itu tidak pernah berubah. Itu yang pertama. Kedua, tentang pelucutan senjata itu sudah diberitahukan juga bahwa itu karena dia melihat ada konflik antara Joshua dan Kuat. Karena dia mendengar perkataan Kuat itu dia menodongkan senjata seperti itu. Karena dia merasa sebagai senior makanya dia berinisiatif untuk mengamankan senjata. Seperti itu. Bukan disuruh Putri Chandrawati? Bukan disuruh Putri Chandrawati. Senjatanya Kuat diamankan juga gak? Senjatanya Kuat, saya pernah menanyakan itu, apakah Mas Ricky mengamankan pisau? Karena saat itu saya tidak melihat di tangannya Rikom Kuat itu ada senjata. Tapi kan Yosua juga tidak memegang langsung senjatanya. Kenapa senjata Yosua diamankan tapi dia senjatanya memikirkan Kuat tidak? masalah resiko. Resiko yang tinggi atau resiko yang rendah. Jadi saya bantah begini Mbak ya. Kenapa saya katakan ini terencana? Putri memerintahkan supaya Joshua beda mobil dengan dia. Dengan dia beda mobil tentu tidak ada masalah senjata dipegang oleh Joshua. Tetapi kenapa terus senjata tidak diberikan? Ketika mereka beda mobil, Joshua juga ada berusaha mengirim WhatsApp kepada Putri meminta senjatanya. Karena memang senjata itu harus melekat kepada ajudan. Di sisi lain, Kuat Ma'ruf yang mau membunuh Joshua tidak dilucuti pisaunya. Oke, sebentar Bang. Yosua sempat WA ke Ibu Putri, Ya. minta senjatanya dikembalikan. Ya. Balasannya apa? Tidak ditanggapi. Nah kemudian tidak biasanya Putri tidak satu mobil dengan Joshua. Artinya masuk akal tadi yang diterangkan oleh rekan ini memang ada niatnya menghabisi Joshua di jalan dengan membenturkan ke sebelah kiri. Makanya diperintahkan dia beda mobil. Tetapi karena tidak dilaksanakan oleh Ricky Rizal maksudnya, maka diulangi lagi perencanaan pembunuhan itu di rumah Saguling yaitu di lantai 3. Tetapi lagi-lagi Ricky Rizal tidak mau dari tangan dia untuk pembunuhan itu, tapi dia mengetahui. Nah kesalahan Ricky Rizal adalah tidak membriefing atau tidak memberitahu juniornya yaitu Barada Richard Eliezer, kalau kau nanti dipanggil Putri Chandrawati sama siapa namanya? Sambo? Ferdi Sambo, kalau kau disuruh membunuh jangan mau ya, harusnya kan begitu kalau senior. Tetapi Bang, aku dipanggil apa? Kan begitulah pertanyaan si Barada Richard Eliezer. Nggak tahu katanya kan gitu. Harusnya jangan bilang nggak tahu, harusnya kasih tahu. Kau dirancang untuk membunuh. Nanti kau tolak ya, harusnya kan begitu sebagai Harusnya senior. begitu, Mbak Zena. Sudah dijelaskan bahwa saat itu klien saya pun juga shock, itu pertama. Kedua juga dia antara percaya dan tidak percaya. Dan dia juga tidak tahu apakah mungkin yang diomongkan juga seperti itu. Baik, oke. Sambil menunggu jawaban dari Ricky Rizal yang baru akan terjadi pada hari Senin ya selengkapnya, saya ingin kembali soal senjata. Karena ini juga menjadi bagian yang penting dalam perencanaan dan eksekusi. Selain soal Sambo yang mengatakan kepada Richard bahwa salah senjata tadi, Richard juga menyinggung ketika ditanyai oleh kuasa hukum Kuat Ma'ruf, kalau orang yang tahu senjata itu tahu alasan kenapa
Sambo memakai sarung tangan di tangan kanan. Kita simak pernyataan selengkapnya. Bapak tadi menyatakan bahwa Pak FS ini menggunakan 2 tangan ketika melakukan penembakan dan sebelum penembakan. Sementara satu memakai sarung tangan. Pertanyaan selanjutnya. Kaitannya dengan... Kalau orang tahu nembak pasti tahu maksudnya apa, Pak? Iya tahu. Kenapa cuma pakai di kanan? Apa maksudnya Bang Roni? Iya Mbak, ini memang luar biasa nih klien saya ya. Dia dapat hikmat dari Tuhan kalau saya bisa bilang gitu ya. Ini yang tidak terpikirkan dia bisa sampaikan. Jadi memang kalau terkait dengan sarung tangan yang ada di sebelah kanan itu Mbak, itu sudah disampaikan oleh saksi Romer. Kemudian klien saya menyampaikan juga ya terkait sarung tangan. Kemudian ditanyakan sama majelis hakim, sarung tangan itu sarung tangan apa? Sarung tangan medis. Karena di rumah saguling atau rumah bangka ketika orang melakukan PCR, tamu itu mereka harus pakai sarung tangan medis. Kotak sarung tangan itu ada di barang bukti Mbak. Tapi yang saya mengikuti ya penyidikan ini dari awal, kemudian saya ikuti juga berita acara pemeriksaannya Saudara Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Yang di awalnya mereka menyampaikan mereka melihat memakai sarung tangan. Tetapi di pertengahan bulan Agustus mereka mencabut keterangannya itu. Ini sebelum persidangan tapi saya pengen kasih tahu ya. Ini membuat kami... Ada perubahan BAP ya? Ada perubahan BAP. Baik. Perubahan BAP dari Saudara Ricky Rizal dari melihat sarung tangan menjadi tidak memperhatikan. Saudara Kuat Ma'ruf dari melihat ada sarung tangan menjadi tidak melihat sarung tangan. Ini menjadi tanda tanya besar. Nanti besok kita akan uji bersama di persidangan. Tetapi begini loh. Ini kan sudah ada Romer yang sampaikan. Kemudian Richard Eliezer sudah sampaikan. Di awal Agustus Ricky Rizal menyampaikan. Kemudian mereka meralat, mereka mencabut. Kuat Ma'ruf menyampaikan, mereka meralat, mencabut. Saya berpikir bahwa begini. Kita kembali kepada CCTV ya. Terkait dengan CCTV itu kalau rekan-rekan dari kontroversi melihat ya. Ketika mobil itu datang kemudian belok ya. Itu menutupi CCTV tersebut. Baik. Kami melihat bahwa Ferdi Sambo tahu itu ada CCTV di situ. Jadi dia menutupi. Kemudian dia turun. Di situ terlihat jelas bahwa Romer itu berlari. Romer berlari karena ada senjata HS yang jatuh. Senjata HS yang jatuh, Romer melihat bahwa Ferdi Sambo memakai sarung tangan sebelah kanan. Kami sambil putarkan ini ya, Bang Roni ya. Tapi tidak apa-apa, dilanjutkan. Bisa saya jelaskan soal sarung tangan? Sebentar Bang. Ini menarik, karena ditutupi oleh CCTV. Lihat, ini tangannya memasuki. Ya. Karena Ferdi Sambo mengetahui itu ada CCTV ya. Kemudian dia karena melihat Romer sudah melihat. Dia memasukkan tangan tersebut ke dalam kantong. Sambil dia melucuti itu sarung tangan tersebut. Kelihatan Mbak, kalau dia berjalan normal kemudian tidak ada sarung tangan, kita nggak akan curiga. Tetapi kenapa dia masukin tangan ke saku? Oke. Nah, di dalam klien saya melihat ketika melakukan penembakan, klien saya turun dari lantai 2, dia sudah memakai sarung tangan lagi. Baik. Oke, itu yang terkait dengan sarung tangan ya. Tapi kalau yang terkait dengan Sambo bilang dia salah pakai senjata itu maksudnya apa? Begini Mbak, sorry ya. Ini menarik pernyataan Ferdi Sambo ya. Yang setelah beberapa hari kemudian dia sambil tertawa. Dia salah memakai senjata. Saya dulu sempat sampaikan ya sebelumnya. Bang Roni sempat singgung tapi belum full. Kali ini harusnya full. Karena hari ini Richard harusnya sudah full bilang. ya. Iya Mbak Sylvia. Ini terkait apa? Arah tembak Mbak Sylvia. Kalau kronologis tembak menembak, itu kan almarhum dari bawah memakai senjata HS. Nembak ke atas harusnya adalah peluru HS. Tetapi faktanya adalah ketika ditemukan ditembok oleh tim sus, itu adalah peluru Glock. Gitu kan? Kemudian kalau logikanya Richard Eliezer dari atas, harusnya Richard Eliezer memakai pelurunya itu ke tembok harusnya tembok sini ya, tetapi dia miring. Itu harusnya adalah peluru ini Glock. Gitu Glocknya kan? Richard. Glocknya Richard ya. Harusnya kan begini, tetapi yang ditembok sebelah sini adalah senjata almarhum pelurunya, HS. oke. HS, jadi ini kan nggak nyambung. Ya.
Jadi ini cerita ini menjadi korelasinya karena Verdi Sambo sempat tertawa, saya salah pakai salah pakai senjata. Iya, karena nggak nyambung. Ya. Dari bawah ke atasnya Glock, dari atas ke bawahnya HS, karena kan tembakannya begini. Oke. Nah, masih, itu yang pertama. Yang kedua, dulu saya pernah sampaikan di kontroversi mengenai arah tembak. Ini kan posisi kalau teman-teman kontroversi waktu itu mengikuti rekonstruksi ya, itu kan tangganya begini, dia naik ke atas. Tangganya ini sejajar dengan kamar tidur yang dimana PC ada di situ. Kan kalau bilang tembak menembak, PC itu keluar almarhum Joshua dari kamar. Baik. Harusnya kan arah tembakannya lurus. Tetapi begini loh, dari bawah lurus ke atas, tetapi dari atas begini, nggak nyambung. Harusnya pelurunya juga pun lurus juga di atas pintu kamar kan. Harusnya seperti itu. Itu yang kedua. Oke. Baik, soal Terkait sarung CCTV. tangan, ya, soal sarung tangan dan senjata, kenapa ini menjadi penting, Bang Jamin? Kenapa ini selalu ditanyakan berulang-ulang soal sarung tangan, soal senjata? Apakah ini memang adalah unsur penentu telah terjadi perencanaan dan eksekusi oleh Verdi Sambo? Kita akan bahas lebih jauh pemirsa, usai jeda. Bang Jamin, seberapa penting pembuktian apakah Sambo ini pakai sarung tangan atau tidak, apakah Sambo ikut menembak atau tidak? Ya, dalam konteks 340 itu dikatakan kalau perencanaan itu pasti dimulai dengan sesuatu perencanaan bukan hanya perbuatannya saja, tetapi juga alat untuk melakukan kejahatan juga sudah direncanakan sebelumnya. Nah, adanya sarung tangan yang sudah dipersiapkan, senjata yang sudah dipersiapkan, itu membuktikan bahwasanya orang ini memang secara tenang merencanakan suatu kejahatan, bukan secara emosional, bukan secara tiba-tiba begitu. Nah, ini menunjukkan adanya suatu perbuatan yang masuk kategori 340 tadi. Apalagi kalau dia sebagai perencana dan juga eksekutor sekaligus. Nah, ini akan memberatkan suatu bentuk penghukuman. Oke. Ya, jadi inilah yang ingin dibuktikan oleh jaksa bahwasanya ini perbuatan yang menurut nanti keyakinan hakim ini suatu pembunuhan yang luar biasa. Oke. Yang nggak pernah terjadi polisi menembak orang yang buka mata ditembak gitu ya. Baik. Ibaratnya inilah suatu kekejian yang luar biasa sehingga pantas untuk dihukum lebih berat daripada hukuman yang terencana seperti yang dilakukan biasanya orang begitu loh. Oke. Nah, ini yang akan nanti menjadi faktor penentunya, Mbak. Faktor penentunya. Iya. Baik, Mbak Zena, sudah beberapa kali keterangan Ricky ini berbeda dengan keterangan Richard termasuk soal apakah Sambo itu mengenakan sarung tangan atau tidak. Bahkan Ricky juga berdalih terdistraksi oleh HT dari Romer sehingga dia tidak melihat apakah Sambo ikut menembak atau tidak. Bang Roni juga tadi mengungkap beberapa Ricky mengubah BAP soal Sambo memakai sarung tangan. Penjelasannya bagaimana? Setahu saya kalau BAP masih sarung tangan. Tapi mungkin itu nanti bisa dijelaskan sama Ricky-nya langsung saat persidangan hari Senin. Di BAP jadi Ricky bilang Sambo masih pakai sarung sarung tangan. tangan. Sampai sekarang belum diubah? Kita lihat nanti di persidangan. Oke. Luar biasa. Apakah nanti ada kejutan di persidangan Satu Ricky lagi nanti? tentang permasalahan. Saya senang nih kejutannya Mbak Zena. Tentang masalah perintah atas pengaturan tempat duduk, sebenarnya itu sudah terpatahkan oleh Richard sendiri. Bahwa tidak ada yang mengatur atau memerintah masalah penempatan tempat duduk. Karena di situ sudah dibilang juga kan sama Richard bahwa saat itu Ricky orang yang paling terakhir masuk mobil. Dan kedua juga Joshua yang pertama kali masuk mobil, Ricky orang yang paling terakhir karena Ricky itu ingin menyerahkan rumah lah untuk yang jaga rumah selanjutnya setelah mereka pergi dari Magelang ke Jakarta. Oke, ini Seperti untuk membantah Bang Kamarudin ya? Benar. Bang Kamarudin? Baik, soal sarung tangan ya. Pertama itu menjelaskan adanya persiapan. Yang kedua, kalau orang mengerti menembak, kenapa sarung tangan ada di kanan? Ini pistol nih. Pistol itu Mikrofonnya harus tetap dipakai Bang dipegang Kamarudin. oleh dipegang oleh tangan kanan ya. Ya. Inilah yang ngokang gitu. Sedangkan tangan kiri ini adalah penguat. Begini, menutup tangan kanan. Sehingga yang mengenai bodi daripada senjata ini adalah tangan kanan.
Sehingga yang kemungkinan tertinggal sidik jari adalah sidik jari tangan kanan. Kalau Makanya dia harus dipakai sarung tangan makanya di harus tangan pakai kanan. sarung tangan. Yang Gitu kiri tidak logikanya. perlu. Kecuali dia sehari-hari menggunakan tangan kiri, maka ini yang mengokang, maka ini penguat kan begitu. Ya. Tetapi karena si Ferdy Sambo adalah menggunakan tangan kanan, maka yang disarungi adalah tangan kanannya. Ini pegang ya. Ya. Lalu inilah untuk menembak. Nah ini penguat supaya, karena ini kan ketika menembak kan ada getaran itu, supaya fokus dia maka dipegang begini, ditembakkan begitu. Benar begitu maksudnya Bang Saya Roni? tambahkan Kira-kira begini. begitu. Ini kita bicara fakta ya. Bahwa ketika dari TKP itu sudah dibersihkan ya, ada yang mengambil senjata dari klien saya dan almarhum. Ini menarik Mbak. Karena kan kalau bilang senjata HS itu kan dipakai juga sama Sambo untuk menembak dinding. Nah, pertanyaan saya kepada salah satu saksi ini yang dari Propam, saudara saksi ketika mengambil senjata memakai sarung tangan atau tidak? Tidak. Nah, ini kami menjadi curiga karena mereka mengambil senjata tidak pakai sarung tangan. Pertanyaan karena ada sidik jarinya siapa di situ? Gitu kan? Ini kan akhirnya jadi sidik jarinya jadi tercampur ya. Terkontaminasi lah ya. Terkontaminasi. Oke. Makanya dari awal saya sampaikan bahwa memang yang merusak TKP itu adalah Ferdy Sambo. Karena dia memerintahkan ART. Udah terbukti di persidangan bahwa Kodir itu yang membersihkan. Oke. Ya. Termasuk blok yang digunakan Sambo untuk menembak Yosua itu tidak ditemukan sampai sekarang. Masih jadi misteri. Masih menjadi misteri. Tetapi kita menanyakan kepada sesprinya Ferdy Sambo. Pak Ferdy Sambo ini senjatanya apa? Glock. Dan Richard menyampaikan menembak itu memakai Glock. Ini kan menjadi petunjuk sebenarnya kan. Oke. Jadi dia tidak bisa mengelak kan. Baik. Nah dia juga terus merusak TKP. Jadi ketika merusak TKP saya pikir begini, ketika para dari Propam ini datang karena dia tahu, ya sudah disuruh Propam amankan. Tetapi kan TKP-nya sudah rusak, yang rusak TKP itu adalah Ferdy Sambo. Baik, oke. Terkait dengan Glock Sambo yang hilang ya. Abang Kamarudin ikut mengawal otopsi ulang jasad Yosua ya. Ada luka tembak di kepala Yosua. Apakah berasal dari Glock yang diduga milik Ferdy Sambo? Itu berasal dari senjata apa kita tidak tahu, karena itu kan yang masuk ke dalam kan hanya dokter. Namun yang bisa saya jelaskan adalah bahwa awalnya kan ketika Barada Richard Eliezer berbohong bersama dengan Ferdy Sambo dan Ricky Rizal semuanya berbohong mengatakan tembak menembak, maka saya membuat keterangan Indonesia belum mempunyai peluru yang bisa Uten, itu hanya milik Israel. Jadi kalau tembak menembak saya dengan Pak Ginting maka kami berhadapan-hadapan. Kalau saling membelakangi itu menpetak umpet, saya bilang. Kenapa ini senjata tembus dari belakang, tembus ke hidung. Oke. Nah dari situlah Barada Richard Eliezer diajar-ajari, oh setelah dia lumpuh saya tembak lagi untuk memastikan mati. Maka jadikan tersangka ini anak. Saya bilang gitu kepada Kabar Reskrim dan kepada penyidik. Itulah pertama kali Barada Richard Eliezer tersangka. Setelah dia dijadikan tersangka saya bilang ini anak yang baik dari mukanya. Oke. Ini disuruh, saya bilang gitu. Maka melebarlah kepada yang lain. Karena yang lain tidak berani Kapolri mengumumkan sebagai tersangka, maka saya umumkanlah Ferdy Sambo tersangka di pagi hari, baru malam harinya Kapolri berani mengumumkan Ferdy Sambo sebagai tersangka. Oke. Karena udah saya umumkan di TV swasta Waktu lain kita kan gitu. sudah Jadi mau habis, singkat Bang Kamarudin. artinya soal senjata ini memang senjatanya Ferdy Sambo ini karena dia di Propam banyak, bukan cuma itu kan begitu. Ya Dan yang karena Abang ketahui terbukti juga dengan, istrinya dengan ada lemari senjata ya. Istrinya juga mahir memakai senjata. Terakhir saya ingin bertanya. Iya. Richard Eliezer tampil all out kemarin untuk terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Nanti ketika Richard menjadi saksi untuk terdakwa Ferdy Sambo, apakah masih berani seperti itu Bang Ron? Ya, dengan dukungan publik dan dia masih merasa bahwa dia adalah anggota Polri dan dukungan dari Polri, dia akan konsisten, dia akan menyampaikan yang sebenar-benarnya. Dia berterima kasih terhadap dukungan-dukungan moral ini sehingga dalam proses ini dia akan konsisten dan dia akan tunjukkan sikap itu. Di depan Ferdy Sambo ya? Di depan Jadi Ferdy tidak akan Sambo. gentar sedikit pun? Tidak gentar. Oke, kita tunggu nanti bagaimana persidangan berikutnya, termasuk kita tunggu apa yang akan terjadi di persidangan Ricky Rizal pada hari Senin mendatang. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di kontroversi pada malam hari ini. Pemirsa, demikianlah kontroversi episode Sambo semakin terpojok. Kita berharap kebenaran, kejujuran akan semakin tersaji di meja persidangan. Saya Zilvia Iskandar mewakili rekan-rekan bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa. Thank you, Bar.
Metro TV.